Banyak yang bertanya, apakah saldo kita akan terkuras jika memberikan nomor rekening ke pinjol ilegal? Nah, hal itu memang menjadi kekhawatiran tersendiri teman-teman. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa pinjol ilegal itu kadang sangat sulit dibedakan dengan pinjol legal OJK. Biasanya cara paling simpel tanpa melihat informasi di website resmi OJK, yaitu dengan mengisi data terlebih dahulu. Dan setelah mendapatkan limit, di situ kita akan bisa membedakan mana pinjol legal, mana pinjol ilegal. Karena pinjol ilegal biasanya hanya memberikan tenor pinjaman yang sangat singkat, yaitu 7 hari. Dan biaya layanan atau bunganya pun cenderung lebih besar. Nah, tapi untuk mendapatkan limit tersebut, tentu saja kita harus mengisi data-data terlebih dahulu. Dan salah satunya yaitu mengisi informasi rekening bank, teman-teman. Nah, inilah yang menjadi kekhawatiran kita. Karena yang kita isi adalah pinjol ilegal, apakah benar saldo di ATM kita juga akan terkuras? Oke, jadi jawabannya secara teknis perbankan itu memang tidak, teman-teman. Karena hanya dengan nomor rekening bank saja, hal itu tidak bisa digunakan untuk menarik dana. Untuk bisa menarik saldo, seperti yang kita ketahui, tentu saja kita membutuhkan PIN transaksi ataupun kode OTP. Selain itu, pihak aplikasi harus bisa mengakses m-banking kita, teman-teman. Jadi, kalau misalkan pihak aplikasi ilegal tidak memiliki PIN ATM kita ataupun tidak memiliki akses ke m-banking kita, maka saldo kita di ATM akan tetap aman, teman-teman. Walaupun di perbankan ada yang namanya auto debit atau transfer otomatis. Tapi, agar bisa melakukan hal tersebut, tentu saja di awalnya itu harus ada izin kita terlebih dahulu sebagai pemilik rekening. Dan selain itu, tidak sembarang aplikasi bisa melakukan auto debit. Karena yang bisa melakukan hal tersebut hanya aplikasi resmi yang diawasi oleh OJK, serta aplikasinya memang sudah bekerja sama dengan pihak bank tersebut, teman-teman. Jadi sampai sini memang masih aman, teman-teman, kalian gak perlu khawatir. Tapi sebetulnya yang bahaya itu bukan saldonya yang langsung hilang dari rekening kita, melainkan yang bahaya itu adalah penipuan dengan modus transfer nyasar. Karena pinjol ilegal biasanya mengirim uang tanpa izin ke rekening tersebut. Nah, hal itu juga sudah banyak sekali dikeluhkan oleh subscriber di channel ini, teman-teman. Jadi tanpa konfirmasi lagi, pinjol ilegal mengirimkan dana ke rekening kita. Dan setelah itu kita langsung ditekan untuk melakukan pembayaran. Padahal kita tidak meminjam sama sekali. Dan tidak main-main, untuk penagihan tersebut juga menggunakan penagihan yang kasar serta bunganya yang tidak masuk akal. Nah, dalam situasi tersebut kita serba salah, teman-teman. Karena kita tidak meminjam dan uangnya juga tidak kita pakai. Tapi saat pengembalian dana kita harus mengembalikan dengan berkali-kali lipat. Jadi makanya kalian harus hati-hati sebelum kalian mengisi data-data di aplikasi pinjol. Khawatirnya itu adalah pinjol ilegal dan data kalian disalahgunakan. Nah, oke teman-teman, mudah-mudahan informasi dalam video ini bisa bermanfaat. Jika kalian ada pertanyaan ataupun ingin request video lainnya, silahkan boleh langsung ketikkan aja di kolom komentar. Oke, saya akhiri, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten berikutnya.